Di antara gemuruh sungai dan bisikan hutan-hutan tropis Bangladesh, tersembunyi kisah suku yang kuat, lembut, dan syarat makna, suku Bodo. Mereka bukan hanya kelompok etnis biasa, mereka adalah pewaris sebuah peradaban kuno, para penjaga tradisi, dan penutur bahasa yang mengikat masa lalu dengan masa kini. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan deru globalisasi, suku Bodo tetap berdiri tegak dengan bahasa, budaya, dan identitas yang tak lekang oleh waktu. Suku Bodo merupakan bagian dari rumpun Tibeto-Burman, dan memiliki sejarah panjang yang membentang melintasi perbatasan geografis. Mereka tersebar di wilayah India Timur Laut terutama di Assam, dan wilayah utara Bangladesh, khususnya di distrik seperti Netrokona, Sherpur, dan Mymensing. Meski jumlah mereka di Bangladesh tidak sebesar di India, namun pengaruh budaya dan sosial mereka terasa nyata. Menurut kisah-kisah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, leluhur Bodo diyakini datang dari wilayah perbukitan Tibet dan mulai bermigrasi ke selatan ribuan tahun lalu. Mereka membawa serta sistem kepercayaan animistik, teknik bertani tradisional, dan bahasa khas yang kelak membentuk identitas mereka. Suku Bodo di Bangladesh hidup berdampingan erat dengan alam. Mata pencaharian utama mereka adalah bercocok tanam, dengan metode pertanian yang masih sangat bergantung pada siklus alam. Mereka menanam padi, jagung, dan berbagai umbi-umbian secara musiman. Selain itu, mereka dikenal sebagai pembuat anyaman tangan yang halus dan unik, mulai dari tikar, tas, hingga keranjang rotan yang kini sering dicari oleh pecinta kerajinan tradisional. Rumah-rumah Bodo biasanya sederhana, terbuat dari bambu dan kayu, berdiri dalam harmoni dengan lanskap sekitar. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang sangat komunal, dengan nilai-nilai seperti gotong royong, somaj, dan musyawarah pancayat yang dijunjung tinggi. Kekayaan budaya suku Bodo sangat beragam dan dalam. Musik dan tarian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Saat musim panen tiba, desa-desa Bodo akan ramai oleh tarian, bagurumba, yang dipentaskan oleh para wanita dengan kostum warna-warni yang menawan. Gerakan mereka lembut, menggambarkan bunga-bunga yang bermekaran, sebuah simbol penghargaan kepada alam yang telah memberi kehidupan. Bahasa mereka, Bodo, memiliki struktur dan fonetik yang unik. Meski jumlah penuturnya di Bangladesh semakin berkurang, upaya pelestarian tetap dilakukan melalui cerita rakyat, lagu-lagu anak, dan ajaran informal dari orang tua kepada anak-anak mereka. Agama tradisional Bodo dikenal dengan nama Batausem, sebuah kepercayaan yang menghormati 5 elemen alam. Dalam perkembangannya, banyak orang Bodo juga memeluk agama Hindu, Kristen, atau bahkan Buddha, namun nilai-nilai animisme dan penghormatan terhadap leluhur tetap hidup kuat dalam keseharian. Wanita Bodo memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial. Mereka bukan hanya penjaga rumah, tetapi juga penenun budaya. Dari tangan mereka lahir kain-kain tradisional yang indah, lagu pengantar tidur yang syarat makna, dan makanan khas yang kaya rasa. Dalam banyak perayaan adat, para wanita memimpin tarian dan upacara, menjadi pusat dari kebanggaan budaya suku. Mereka juga dikenal sebagai pemegang nilai pendidikan pertama dalam keluarga. Sejak kecil, anak-anak Bodo diajarkan tentang tanah, langit, adat, dan hormat kepada sesama, semua dari pelukan dan pengajaran ibu mereka. Seperti banyak suku asli lainnya, suku Bodo di Bangladesh menghadapi tantangan besar di era modern. Tekanan ekonomi, kurangnya akses pendidikan formal, serta arus asimilasi budaya membuat generasi muda perlahan menjauh dari akar tradisi. Bahasa Bodo semakin jarang terdengar di sekolah-sekolah atau pasar, tergantikan oleh Bengali sebagai bahasa nasional. Namun, semangat untuk bertahan tetap menyala. Berbagai komunitas dan LSM kini mulai mengembangkan program pelestarian budaya, menghidupkan kembali tarian-tarian, membuat kamus mini bahasa Bodo, hingga mempromosikan wisata budaya untuk memperkenalkan kekayaan tradisi mereka pada dunia luar. Suku Bodo di Bangladesh bukanlah sekadar minoritas. Mereka adalah bagian dari mozaik besar bangsa, yang menyumbang warna unik, suara khas, dan irama yang menenangkan dalam simfoni kebudayaan nasional. Dalam setiap anyaman tangan mereka, dalam syair-syair lagu panen, dan dalam cerita yang diceritakan di bawah cahaya lampu minyak, hiduplah kebijaksanaan ribuan tahun. Selama masih ada satu ibu yang mengajarkan lagu Bodo kepada anaknya, selama masih ada satu rumah yang membakar dupa untuk para leluhur, maka suku Bodo tidak akan pernah hilang, mereka akan terus hidup, berbisik melalui angin lembah dan daun-daun hutan, sebagai penjaga identitas, pelindung warisan, dan pejuang dari negeri yang tak pernah benar-benar diam.
Hidup sebagai bagian dari suku minoritas di tengah bangsa yang sedang berkembang pesat bukanlah perkara mudah. Namun bagi suku Bodo di Bangladesh, kehidupan bukan tentang kemewahan atau kelimpahan, melainkan tentang kesederhanaan, keharmonisan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari demi hari. Mereka hidup selaras dengan alam, bergantung pada musim, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diwariskan dari leluhur mereka. Inilah potret kehidupan mereka, keras, jujur, dan penuh makna. Sebagian besar masyarakat Bodo menggantungkan hidup dari pertanian. Mereka mengolah lahan dengan cara-cara tradisional, seperti menanam padi, jagung, kacang-kacangan, dan berbagai umbi-umbian. Lahan-lahan pertanian biasanya dikelola secara keluarga dan diwariskan turun-temurun, menjadi sumber kehidupan sekaligus simbol kebanggaan. Alat-alat pertanian masih sederhana, cangkul, bajak kayu, dan keranjang rotan yang mereka anyam sendiri. Namun meski sederhana, mereka mampu menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di musim panen, suasana desa berubah menjadi meriah. Warga saling membantu memanen, menumbuk padi, dan merayakan keberkahan alam melalui pesta kecil yang dipenuhi tarian dan musik. Dalam dunia yang serba cepat, suku Bodo mengajarkan bahwa keberhasilan bukan diukur dari jumlah, tapi dari cukupnya. Selain bertani, masyarakat Bodo juga sangat bergantung pada hutan. Mereka mengambil hasil hutan seperti madu, buah-buahan liar, akar obat, dan kayu bakar. Namun mereka tidak mengeksploitasi alam, mereka tahu batasnya. Mereka memiliki kepercayaan bahwa hutan adalah roh hidup yang harus dihormati. Anak-anak diajarkan sejak kecil bagaimana membedakan tanaman beracun dan yang berguna, bagaimana berjalan di hutan tanpa merusaknya, dan bagaimana berburu atau memancing secara bijak. Inilah pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari cara mereka bertahan hidup. Rumah-rumah Bodo biasanya dibangun dari bambu dan kayu, beratap daun atau seng, berdiri di atas tanah yang sedikit ditinggikan untuk menghindari banjir. Di halaman rumah, sering terlihat kebun kecil dengan cabai, sayur, dan rempah-rempah. Di dalam rumah, suasananya hangat dan penuh kekeluargaan. Mereka hidup dalam komunitas kecil yang saling bergantung satu sama lain. Jika ada yang sakit, tetangga akan datang membantu. Jika ada yang membangun rumah, warga lain akan bergotong royong. Nilai kolektivitas dan solidaritas inilah yang membuat kehidupan mereka tetap kokoh, meski secara ekonomi tidak selalu stabil. Tantangan terbesar bagi suku Bodo hari ini adalah pendidikan. Akses ke sekolah modern tidak selalu mudah, apalagi di desa-desa terpencil. Banyak anak-anak yang putus sekolah karena harus membantu orang tua bertani atau karena biaya yang tidak terjangkau. Namun, perlahan-lahan kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai tumbuh. Beberapa pemuda Bodo kini mulai menempuh pendidikan tinggi, menjadi guru, aktivis budaya, bahkan pengusaha kecil. Mereka membawa harapan bahwa masa depan suku Bodo tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang tanpa kehilangan akar. Cara hidup suku Bodo bukan hanya tentang bertahan secara fisik, tapi juga secara budaya. Mereka menghadapi tekanan besar dari luar, globalisasi, arus budaya populer, dan penyeragaman identitas nasional. Namun di tengah itu semua, mereka tetap menari tarian Bagurumba, tetap menenun kain tradisional, dan tetap menyanyikan lagu-lagu rakyat yang berisi ajaran kehidupan. Itulah bentuk ketahanan sejati, mereka tidak menutup diri dari dunia luar, tapi juga tidak membiarkan dunia luar menghapus jati diri mereka. Kehidupan suku Bodo di Bangladesh adalah pelajaran tentang kesederhanaan, kearifan, dan daya tahan. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun memiliki kelimpahan nilai dan makna. Mereka mungkin tak disebut dalam berita utama atau buku sejarah besar, tapi dalam senyap, mereka mengajarkan dunia bagaimana menjalani hidup dengan penuh rasa hormat pada alam, sesama, dan warisan leluhur. Selama mereka terus menanam padi di ladang, menganyam tikar dari bambu, dan menyanyikan lagu nenek moyang di bawah cahaya bulan, suku Bodo akan terus bertahan. Dan bukan hanya bertahan, mereka akan tetap menjadi pengingat bahwa kehidupan sejati bukanlah soal memiliki segalanya, tapi tentang tahu apa yang paling layak dipertahankan. Dalam lanskap budaya suku Bodo yang kaya dan penuh warna, wanita memegang peranan yang tak tergantikan. Mereka bukan hanya sebagai ibu rumah tangga atau istri, tetapi juga sebagai penjaga budaya, pemimpin komunitas, pengrajin ulung, dan sumber kekuatan sosial. Di balik kehidupan yang sederhana dan sunyi, para wanita Bodo memikul beban sejarah, harapan generasi, dan cahaya yang menerangi masa depan.
Setiap rumah tangga Bodo adalah cerminan kecil dari budaya yang lebih besar, dan para wanitalah yang memastikan warisan itu terus hidup. Mereka mengajarkan anak-anak lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, dan nilai-nilai luhur seperti hormat kepada orang tua, kerja keras, dan gotong royong. Mereka juga adalah penjaga bahasa Bodo dalam rumah, tetap berbicara dalam bahasa leluhur meskipun dunia luar berganti bahasa. Dalam berbagai upacara adat, wanita Bodo memainkan peran utama, baik sebagai penari, penyanyi, maupun pengatur jalannya ritual. Salah satu tarian paling terkenal dari budaya Bodo, Bagurumba, adalah tarian yang dipentaskan secara eksklusif oleh wanita, dengan gerakan anggun yang menyerupai bunga dan kupu-kupu, menggambarkan kedamaian dan kesuburan alam. Keseharian wanita Bodo dimulai sebelum fajar menyingsing. Mereka mengurus rumah, memasak, pergi ke ladang bersama suami atau orang tua, dan tetap menjaga anak-anak. Selain bertani, banyak dari mereka juga membuat kerajinan tangan seperti kain tenun tradisional, tikar bambu, dan peralatan rumah tangga dari rotan. Karya mereka bukan hanya untuk kebutuhan rumah, tetapi juga untuk dijual sebagai sumber penghasilan tambahan. Hebatnya, di tengah rutinitas padat itu, mereka masih menemukan waktu untuk merawat budaya. Mereka menyanyikan lagu-lagu rakyat saat menenun, membisikkan doa nenek moyang saat menanam padi, dan mengajarkan puisi-puisi tradisional pada anak-anak menjelang tidur. Wanita Bodo memiliki busana tradisional yang khas dan sangat indah, disebut dohona, yaitu sehelai kain panjang berwarna cerah yang dibalutkan di tubuh dengan cara unik. Kain ini sering dihiasi dengan motif alam seperti bunga, burung, dan ombak, yang semuanya memiliki makna filosofis. Dohona tidak hanya menampilkan keanggunan wanita Bodo, tetapi juga menggambarkan hubungan erat mereka dengan alam dan spiritualitas. Mereka juga mengenakan perhiasan khas dari perak atau kuningan, yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap perhiasan memiliki makna, bukan sekadar hiasan, tapi juga simbol status, warisan, atau doa. Dalam beberapa dekade terakhir, peran wanita Bodo mengalami transformasi. Banyak dari mereka kini aktif di dunia pendidikan, menjadi guru, perawat, bahkan pejabat lokal. Mereka membentuk organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak komunitas adat dan menyuarakan pentingnya pendidikan serta pelestarian budaya. Namun perjuangan mereka tak mudah. Diskriminasi gender, akses pendidikan yang terbatas, dan tekanan ekonomi tetap menjadi tantangan. Meski begitu, para wanita ini tidak mundur. Mereka bangkit, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketekunan dan kecintaan terhadap tanah dan tradisi. Wanita Bodo bukan hanya bagian dari kisah budaya, mereka adalah jiwa dari budaya itu sendiri. Dalam langkah kaki mereka ke ladang, dalam irama tenunan yang mereka buat, dan dalam nyanyian sunyi yang mengalun di senja hari, tersimpan kekuatan yang telah menjaga identitas suku Bodo selama berabad-abad. Mereka adalah api kecil yang tak pernah padam, meski tertiup angin perubahan zaman. Dan selama masih ada satu ibu yang membalut anaknya dengan dohona, satu nenek yang mengajarkan lagu Bagurumba, maka warisan suku Bodo akan terus hidup melalui tangan-tangan perempuan yang sabar, kuat, dan bijak. Budaya suku Bodo di Bangladesh bukan sekadar warisan sejarah, ia adalah nafas kehidupan yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Dalam setiap gerak, tutur, dan simbol, terkandung kearifan lokal yang telah diasah selama berabad-abad. Adat istiadat mereka tidak hanya mengatur cara hidup, tetapi juga membentuk identitas kolektif yang mengakar kuat dan menjembatani masa lalu dengan masa depan. Suku Bodo hidup dalam masyarakat komunal yang diatur oleh sistem adat yang disebut Somaj. Dalam sistem ini, setiap desa memiliki semacam dewan adat atau pemimpin tradisional yang disebut Gaonbura, kepala desa adat. Gaonbura tidak hanya berfungsi sebagai tokoh masyarakat, tetapi juga sebagai penengah konflik, penjaga moral, dan pelindung hukum adat. Keputusan penting seperti pernikahan, pembagian tanah, atau penyelesaian perselisihan biasanya diselesaikan dalam musyawarah desa, di mana seluruh warga dilibatkan. Nilai-nilai seperti konsensus, keadilan komunal, dan kehormatan keluarga menjadi landasan dalam setiap keputusan. Adat istiadat suku Bodo sangat erat kaitannya dengan siklus kehidupan, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kelahiran dirayakan dengan syukuran kecil dan pemberian nama yang biasanya dipilih dari alam atau sifat-sifat baik. Ada juga upacara pemberkatan bayi oleh sesepuh kampung. Pernikahan adat Bodo merupakan peristiwa besar yang melibatkan seluruh komunitas. Ritual, Douri Langnai, atau penjemputan pengantin wanita, dilakukan dengan iringan musik, tarian, dan pesta selama beberapa hari.
Pengantin mengenakan pakaian tradisional lengkap seperti dohona untuk wanita dan gamosa untuk pria. Kematian juga diperlakukan dengan sakral. Masyarakat Bodo percaya pada kelahiran kembali dan perjalanan roh. Ada upacara pembakaran dupa, pembacaan doa leluhur, dan pemujaan Batou, dewa utama, yang biasanya dilambangkan dengan tanaman sijok, sejenis pohon suci yang ditanam di halaman rumah. Budaya Bodo kaya akan perayaan yang tidak hanya meriah, tapi juga penuh makna filosofis. Salah satu festival paling penting adalah Bewi Sagu, yang menandai tahun baru Bodo sekitar bulan April. Festival ini merupakan pesta panen dan waktu untuk menyucikan rumah, berdamai dengan sesama, serta menghormati hewan ternak dan alam. Selama Bewi Sagu, musik tradisional seperti siphung, seruling bambu, hamp gendang besar, dan serja alat musik gesek dimainkan untuk mengiringi tarian Bagurumba, yang dibawakan oleh perempuan dengan pakaian penuh warna. Lagu-lagu yang dinyanyikan mengisahkan tentang hujan, cinta, tanah, dan bintang-bintang, semua dalam bahasa Bodo yang puitis. Makanan khas juga menjadi bagian penting dalam tradisi. Makanan seperti oma bedor, daging babi panggang dengan bambu, narsi, sup hati dengan rempah pahit, dan zou, arak beras tradisional disajikan dalam perayaan dan ritual. Makanan bukan hanya untuk memuaskan perut, tapi juga sebagai medium pemersatu dalam komunitas. Seni rupa dan kerajinan tangan Bodo sangat khas dan syarat simbol. Wanita biasanya menenun kain dohona dengan motif-motif tradisional seperti bunga teratai, burung hantu, matahari, dan ombak. Setiap motif memiliki filosofi, misalnya, burung hantu melambangkan kebijaksanaan, matahari adalah simbol kekuatan, dan ombak mencerminkan perubahan. Mereka juga membuat alat musik, peralatan rumah tangga dari rotan dan bambu, serta anyaman yang digunakan untuk upacara atau dekorasi rumah. Seni bagi suku Bodo adalah bagian dari kehidupan, bukan sekadar hobi, melainkan ekspresi spiritual dan sosial. Di balik semua adat istiadat dan tradisi itu, terdapat nilai-nilai inti yang dipegang erat oleh masyarakat Bodo. Keharmonisan dengan alam, penghormatan terhadap leluhur, gotong royong dan solidaritas, kesederhanaan dan kejujuran, kepercayaan pada kekuatan roh dan spiritualitas. Nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan dalam upacara besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara mereka menyapa, memasak, merawat ladang, bahkan dalam cara mereka menangis dan tertawa, semua adalah bentuk ekspresi budaya yang hidup. Adat istiadat, budaya, dan tradisi suku Bodo di Bangladesh bukanlah cerita usang yang hanya dikenang di museum. Mereka adalah napas kehidupan, identitas yang masih bernyanyi dalam lagu panen, menari dalam langkah Bagurumba, dan berbisik dalam desir angin di ladang padi. Selama ada satu keluarga yang menyanyikan lagu leluhur, satu anak yang belajar menenun dohona, dan satu orang tua yang menyalakan dupa di hadapan pohon sijok, maka budaya Bodo tidak akan pernah mati. Ia akan terus tumbuh, berubah, dan tetap hidup, karena budaya sejati adalah yang mampu bertahan, tanpa kehilangan jiwanya. Di tengah alam liar yang sunyi, di mana angin bersenandung melalui bambu, dan bulan menari di atas sawah, hidup kisah-kisah kuno yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh suku Bodo. Mitos dan legenda bagi mereka bukan sekadar cerita sebelum tidur. Ia adalah jantung spiritual, pelajaran moral, serta jembatan antara manusia dan alam semesta. Kisah-kisah ini mengikat komunitas, menjelaskan fenomena alam, dan menjaga nilai-nilai leluhur tetap hidup. Dalam kepercayaan tradisional suku Bodo, Tuhan utama disebut Batou, yang berarti, yang tak terlihat namun ada. Batou diyakini tinggal di setiap unsur alam, di pohon, batu, air, dan api. Simbol fisik dari Batou adalah pohon sijau, sejenis euphorbia, yang ditanam di halaman rumah dan dijaga dengan penuh hormat. Menurut legenda, Batou pertama kali turun ke bumi dalam bentuk cahaya untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan roh-roh jahat. Ia mengajarkan manusia cara menyalakan api, mengenali tumbuhan obat, dan menenun kain dari serat alam. Karena itu, setiap doa, ritual, dan pesta adat selalu dimulai dengan persembahan kepada Batou, Tuhan dalam daun dan akar. Salah satu legenda paling populer adalah kisah Ruparani, seorang putri cantik dari desa terpencil yang memiliki kemampuan berbicara dengan hewan. Ia bersahabat dengan seekor harimau putih yang menjaga hutan di seberang sungai. Namun karena iri hati, penduduk desa memfitnah Ruparani sebagai penyihir. Ia diusir dari kampungnya dan memilih menghilang ke dalam hutan. Sejak saat itu,
Muncul kepercayaan bahwa jika seseorang tersesat di hutan dan bernyanyi dengan hati yang jujur, rupa Rani akan membimbingnya keluar dengan cahaya bulan. Legenda ini mengajarkan pentingnya kesetiaan pada alam dan kejujuran hati, serta memberi penjelasan spiritual bagi mereka yang selamat dari bahaya hutan. Orang bodoh percaya bahwa langit dan bumi pernah saling mencintai. Sang Dewa Langit, Gulibra, jatuh cinta pada Dewi Bumi, Turangla, dan mereka bersatu menciptakan kehidupan, tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, karena ketidakseimbangan yang diciptakan manusia, mereka dipisahkan oleh roh-roh pengacau. Kini, setiap kali petir menyambar dan hujan turun, itu adalah tangisan rindu Dewa Langit kepada kekasihnya di bumi. Petir menjadi pesan cinta, dan hujan adalah air mata yang membasuh dunia agar tetap hidup. Cerita ini membuat suku Bodo selalu memandang fenomena alam dengan penuh makna spiritual, bahwa langit dan bumi, cinta dan kehilangan, adalah bagian dari kehidupan yang tak terelakkan. Dalam banyak desa Bodo yang berada dekat sungai atau danau, beredar kisah tentang arwah penjaga air. Ada roh baik yang disebut Sikribu, yang menjaga anak-anak saat mereka bermain di sungai, dan ada roh jahat bernama Gangri, yang bisa menyeret manusia ke kedalaman jika mereka berbuat tidak sopan di tepi air. Legenda ini sering diceritakan kepada anak-anak untuk menanamkan rasa hormat terhadap air dan untuk menjaga keselamatan. Tapi lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bagaimana spiritualitas Bodo tumbuh dari hubungan mereka dengan unsur-unsur alam. Salah satu tokoh mitologis terpenting dalam tradisi Bodo adalah Lau Bewerai, seorang nenek moyang sakti yang konon mampu terbang dan berjalan di atas awan. Ia dipercaya sebagai pendiri desa-desa pertama Bodo dan guru pertama dalam hal pertanian, musik, dan bahasa. Menurut legenda, Lau Bewerai tidak pernah mati, melainkan berubah menjadi burung elang besar yang sesekali terlihat terbang di langit saat musim panen. Jika kamu melihat elang itu di pagi hari, konon kamu akan diberi keberuntungan sepanjang tahun. Meskipun zaman telah berubah dan teknologi masuk ke desa-desa, cerita-cerita ini tetap bertahan. Mereka diceritakan oleh nenek di beranda rumah saat malam turun, oleh pemuda di perayaan Bewi Sagu, atau oleh orang tua saat menenangkan anaknya yang menangis. Mitos dan legenda menjadi sumber identitas, alat pendidikan moral, dan cara menyampaikan nilai hidup yang tak ternilai. Dalam mitos dan legenda suku Bodo, kita tidak hanya menemukan kisah tentang makhluk gaib atau keajaiban. Kita menemukan jiwa sebuah bangsa kecil yang berbicara dengan bintang, berdansa dengan hujan, dan berdoa kepada pohon. Kisah-kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng bagi dunia luar, tetapi bagi mereka, ini adalah kebenaran spiritual, petunjuk untuk hidup yang lebih seimbang, bermakna, dan penuh rasa hormat pada semesta. Selama masih ada yang mengulang kisah rupa Rani, menyalakan dupa di bawah pohon hijau, dan menari saat petir menyala, maka legenda Bodo akan terus hidup, bergaung di antara pegunungan, dan berbisik dalam angin lembut yang turun dari langit timur. Setiap suku memiliki cerita awalnya, sebuah jejak perjalanan panjang yang membentuk siapa mereka hari ini. Bagi suku Bodo, sejarah bukan hanya catatan peristiwa, melainkan rangkaian narasi luhur yang membentang dari pegunungan Tibet hingga dataran rendah Bengal. Di balik setiap simbol, bahasa, dan upacara mereka, tersembunyi kisah panjang tentang perpindahan, perjuangan, dan pelestarian identitas. Secara linguistik dan antropologis, suku Bodo termasuk dalam rumpun Tibeto-Burman, sebuah cabang dari keluarga besar bahasa Sino-Tibet. Asal-usul mereka diyakini bermula dari wilayah Yunan, Cina Selatan, Tibet, dan perbukitan di sekitar Himalaya. Dari sana, mereka mulai bermigrasi ke selatan ribuan tahun lalu, mengikuti aliran sungai dan lembah subur, dalam pencarian tanah baru yang bisa ditanami dan dihuni. Proses migrasi ini berlangsung secara bertahap, melalui jalur pegunungan Arunachal Pradesh, Assam, dan Nagaland, hingga akhirnya sebagian dari mereka menyebar ke wilayah Bangladesh Utara, terutama di distrik Netrokona, Serpur, dan Mymensing. Selama perjalanan tersebut, mereka berinteraksi dengan berbagai suku lokal, namun tetap mempertahankan identitas budaya dan bahasa mereka yang unik. Suku Bodo juga merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar dikenal sebagai Kachari, yang dahulu mendirikan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah timur Laut India. Salah satu kerajaan penting adalah kerajaan di masa Kachari, yang eksis sekitar abad ke-13 hingga 18 di wilayah Assam modern. Kerajaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Bodo bukan hanya komunitas pengembara, tetapi juga pernah menjadi pemimpin politik dan budaya di kawasan tersebut. Beberapa sejarawan meyakini bahwa kata Bodo berasal dari istilah kuno, Bot,
yang berarti Tibet, atau mungkin dari kata Boro, yang berarti besar, agung dalam konteks budaya mereka. Nama ini mengacu pada klaim identitas besar sebagai kelompok yang memiliki akar tua dan pengaruh kuat di kawasan tersebut. Masuknya suku Bodo ke wilayah Bangladesh kemungkinan besar terjadi dalam gelombang migrasi kecil, terutama pada masa-masa ketidakstabilan politik di India Timur Laut. Beberapa kemungkinan pendorong migrasi termasuk konflik antar suku di wilayah perbukitan India Timur Laut, tekanan dari kelompok mayoritas atau penjajahan, pencarian lahan yang lebih subur dan tenang. Namun, berbeda dengan komunitas Bodo di Assam yang jumlahnya besar dan memiliki wilayah otonom, Bodoland, komunitas Bodo di Bangladesh tumbuh dalam diam dan isolasi, menyatu dengan alam, dan membaur tanpa kehilangan inti budaya mereka. Mereka tidak mendirikan kerajaan atau negara bagian, tetapi tetap menjaga warisan melalui lisan, tarian, bahasa, dan adat istiadat. Bahasa Bodo, meskipun memiliki banyak dialek dan mulai terdesak oleh dominasi bahasa Bengali di Bangladesh, masih menjadi penanda identitas utama. Dalam bahasa inilah sejarah mereka diceritakan, puisi leluhur dilantunkan, dan doa adat dinaikkan. Disinilah sejarah lisan menjadi benteng terakhir dari eksistensi mereka. Penting dicatat bahwa sebagian besar sejarah suku Bodo tidak tercatat dalam bentuk tulisan, tetapi diwariskan melalui legenda, syair rakyat, dan upacara spiritual. Maka dari itu, bagi mereka, sejarah bukan sekadar tanggal dan perang, tetapi perasaan kolektif tentang asal-usul, tentang siapa mereka dan dari mana mereka datang. Saat ini, suku Bodo di Bangladesh adalah komunitas kecil yang tersembunyi di balik keramaian dunia modern, namun mereka adalah potret dari perjalanan besar umat manusia, tentang berpindah, beradaptasi, dan tetap setia pada akar. Di desa-desa terpencil, masih terdengar alunan lagu-lagu tua, masih terlihat perempuan menenun kain dengan motif leluhur, dan anak-anak yang mendengarkan dongeng tentang langit dan bumi. Itulah sisa-sisa sejarah hidup, yang tak tertulis dalam buku sejarah nasional, tapi tersimpan dalam hati kolektif komunitas yang menolak dilupakan. Menelusuri sejarah suku Bodo berarti menyusuri jalur sunyi dari pegunungan Tibet ke ladang-ladang padi Bangladesh. Ini bukan hanya tentang asal-usul satu suku, tapi juga tentang ketahanan, perlawanan senyap, dan cinta pada warisan yang tak kasat mata. Dalam dunia yang semakin seragam, mereka adalah pengingat bahwa akar adalah kompas, dan tradisi adalah cahaya kecil yang menuntun langkah pulang.